Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya kawan, naskah proklamasi ini ternyata disusun pada waktu dini hari ya. Artinya tengah malam gitu ya, jelang pagi. Menjelang tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bertempat di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang laksamana Jepang ya. Nah, penyusunan teks proklamasi ini dilakukan oleh Soekarno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan juga disaksikan oleh Sukarni, BM Diah, Mbah Sudiro, dan juga Sayuti Melik. Nah, kalau dilihat dari nama-nama ini, sebenarnya nama-nama para pemikir semua ini di Indonesia ini ya. Ahmad Subarjo terutama, beliau adalah orang yang sangat cermat dalam penggunaan bahasa. Beliau sangat cermat. Bahkan di peristiwa Sumpah Pemuda pernah berdebat panjang dengan Muhammad Yamin gitu ya. Ya, peristiwa-peristiwa yang menarik sebenarnya. Perdebatan antar tokoh-tokoh ini sebenarnya bukan dalam rangka untuk saling menjatuhkan atau saling bertikai secara politis, tetapi lebih pada apa ini yang harus kita berikan untuk Indonesia, apa ini yang harus kita lakukan. Kontribusi itu yang paling penting. Nah, itu yang dilakukan. Nah, selain itu di saat penyusunan teks proklamasi juga hadir di saat itu ya beberapa orang Jepang selain Maeda. Dan naskah ini kali pertama dibacakan di halaman rumah Soekarno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Tepatnya pada pukul 10.00 pagi ya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah pembacaan selesai, setelah upacara waktu itu proklamasi selesai, prosesi proklamasi Indonesia selesai, ini ternyata salah seorang penyiar radio RRI pada waktu itu, namanya Yusuf Ronodipuro, ini segera mendekati Soekarno dan meminta Soekarno untuk membacakan ulang naskah proklamasi itu agar bisa direkam di RRI sebagai dokumentasi audio. Nah, pembacaan yang direkam inilah yang kemudian kerap kita dengar di radio-radio atau seperti tadi ya, atau di televisi, terutama saat menjelang atau selama peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk melengkapi pandangan Hasan Aspahani itu, ada baiknya kita simak kutipan berikut ini dari Hasan Aspahani. Kojah Sastra. Buat saya, proklamasi itu lebih dari puisi. Dia lebih besar dari puisi. Dia 1000 kali dari kapasitas puisi. Tapi teksnya memiliki ciri-ciri puisi. Teksnya disusun seperti menyusun puisi. Apa itu ciri-ciri puisi? Apa itu menyusun puisi? Ada upaya untuk mempertimbangkan diksi, kata-kata apa yang dipakai, yang paling tepat untuk menyampaikan maksud, yang maksudnya pun bisa multitafsir pada bagian tertentu, tapi tegas pada bagian tertentu.
Kalau kita lihat naskah aslinya proklamasi yang tulisan Bung Karno itu, ada 2 kata yang dicoret, yaitu kata diselenggarakan dan pemindahan. Coba kita lihat, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai, nah di situ dicoret-coret tuh. Pada awalnya kalau kita lihat coret-coretannya ya, pertama pemindahan, kemudian diganti pengambilan, kemudian dicoret lagi, akhirnya dikembalikan ke pemindahan, kekuasaan dan lain-lain, koma. Coba kita bisa lihat apa pertimbangan dari penggantian kata-kata itu. Dalam banyak cerita sejarah, perdebatannya antara Soekarno dan Oto Iskandar-Dinata, bukan perdebatannya, tukar pikirannya lah gitu. Naskah ini ditulis oleh Soekarno yang menulis atas kesepakatan, kalau nggak salah pakai penanya Bung Hatta begitu, tapi Hatta yang kata Soekarno, kalau aku yang menulis, Hatta yang bahasanya bagus begitu, Hatta yang merumuskan, mendiktekan gitu dengan kesepakatan bersama-sama begitu. Pemindahan ada kesan kayak mempertimbangkan kepentingan Jepang. Bagaimanapun ini dirumuskan di rumahnya Laksamana Maida ya, orang angkatan lautnya Jepang gitu, yang angkatan darat nggak boleh mengganggu itu wilayah teritorialnya angkatan laut Jepang di rumah itu gitu, jadi aman gitu, ada jaminan gitu. Tapi bagaimanapun Jepang harus mematuhi hukum internasional bahwa mereka kalah perang dan harus mempertahankan status quo, tidak boleh mengambil keputusan apa-apa sampai sekutu masuk gitu. Situasi itu tergambar di teks ini gitu. Itu yang saya sebut teks ini dikerjakan seperti mengerjakan sebuah puisi karena maksud-maksud itu jadi multitafsir begitu. Ini pemindahan kekuasaan dan lain-lain seakan-akan bangsa Indonesia itu tidak aktif. Tetapi kalau pengambilan kan aktif nih. Orang Indonesia mengambil kekuasaan itu. Ini juga tidak ditujukan kepada siapa-siapa, tidak ditujukan kepada Jepang, tidak ditujukan kepada, ini pernyataan saja gitu. Ini pernyataan yang yaitu tadi yang saya bilang lebih besar dari puisi, 1000 kali dari kapasitas puisi. Dan lain-lain itu apa? Nggak perlu dijelaskan karena keringkasan proklamasi itu, itulah keunggulan teks proklamasi. Itu juga yang membuat dia mirip dengan puisi gitu, karena maknanya banyak dan bisa dimaknai macam-macam itu gitu, tapi tegas di bagian-bagian tertentu. Kayak menyatakan kemerdekaan Indonesia kan tegas, tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Tetapi pada bagian lain kayak hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu kan bisa ditafsir. Jepang bisa mengartikan lain, orang Indonesia bisa mengartikan lain. Selanjutnya diusahakan dengan cara saksama. Diusahakan tuh kita lihat, dicoret, kemudian diganti dengan diselenggarakan. Diusahakan itu lagi-lagi seolah-olah Indonesia aktif gitu, dan Jepang akan membiarkan usaha Indonesia berusaha untuk mengambil kekuasaan itu dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu pun multitafsir gitu. Bagi Jepang, naskah ini bisa diartikan tempo sesingkat-singkatnya itu adalah setelah sekutu masuk. Tapi bagi mereka yang berunding, bagi pemuda-pemuda yang hadir di situ, yang sebenarnya keras sekali perbedaan pendapatnya begitu, tempo yang sesingkat-singkatnya itu ya segera setelah proklamasi itu dibacakan, upaya untuk mengambil alih kekuasaan dengan cara seksama, itulah tempo sesingkat-singkatnya itu gitu. Pada bagian itu, naskah ini jadi multitafsir gitu. Jadi Jepang bisa mengelak misalnya, kenapa kalian membiarkan, misalnya kalau sekutu bertanya, kenapa kalian, kan harus kalian menjaga status quo. Ya, kami menjaga status quo. Proklamasi itu kalian nggak tahu kan kami tidak mengatakan bahwa ada penyerahan kekuasaan. Pemindahan ya, tapi pindah itu kan kayak seolah-olah ya menunggu prosesnya sekutu datang aja gitu. Juga diselenggarakan, diusahakan itu kan, diselenggarakan tuh kayak pasif, kayak orang Indonesia, pihak Indonesia tidak melaksanakan secara aktif kan, tapi nyatanya dilakukan secara aktif. Dan teks ini memang memungkinkan orang Indonesia menafsirkan itu dan melakukan itu, dan itu yang dilakukan gitu. Nah, itu yang saya katakan bahwa naskah proklamasi itu pada dasarnya adalah sebuah puisi yang dikerjakan seperti puisi, teksnya seperti puisi gitu, pada pemaknaan yang seperti itu.
kemungkinan dia untuk dimaknai secara berbeda oleh pihak-pihak yang berbeda, dan itu benar. Nyatanya kan Belanda masuk lagi tidak mengakui kemerdekaan itu karena tidak ada pernyataan yang tegas soal kemerdekaan itu, kata pihak Belanda yang membonceng sekutu itu, dan Belanda mengakuinya kemerdekaan Indonesia itu tahun 49 dengan segala konsekuensi hukum. Kalau dia mengakui 45 itu kita merdeka, berarti yang dilakukan oleh Belanda dari 45 sampai 49 ketika mereka mengakui kemerdekaan Indonesia itu seperti kejahatan perang kan. Orang merdeka kok direbut kembali gitu, dan Indonesia mempertahankan karena berpegang pada kita merdeka pada 45, kita bisa menuntut kepada Belanda bahwa Anda penjahat perang. Nah, jadi teks proklamasi itu sebesar itu, implikasi hukumnya, implikasi maknanya gitu bagi perjuangan bangsa Indonesia gitu. Dalam hal itu, saya ingin mengatakan memang proklamasi itu lebih besar daripada puisi. Gitu. Dikerjakan seperti puisi, sekali lagi dikerjakan seperti puisi, teksnya mempunyai sifat-sifat puisi. Koja Sastra.